cek cek. Muhammad Ihsan Ufiq bin Muhammad Anam Al-Indonesi dari Gurun Pasir Qatar, Al-Khur. Ya, saya ingin menjawab satu pertanyaan terkait hukum bertajwid. Bagaimana hukumnya? Ya, langsung saja setelah minta izin dan minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya, saya ingin menjawab pertanyaan ini dari Manzuma Asy-Syaikh Ibrahim Ali As-Samanudi rahmatullahi taala alaihi, di mana beliau mengatakan, wa ba'du fattajwidu hatmun lazimu man yatrukit tajwida fahuwa athimu lianna rabbana bihi qad anzala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau menyatakan bahwasanya hukum bertajwid itu fardu ain, hatmun lazimu. Udah hatmun pakai lazimun lagi, ya enggak? Sehingga barang siapa yang meninggalkan ilmu tajwid, man yatruki tajwida fahuwa athimu. Orang yang meninggalkan ilmu tajwid di dalam membaca Al-Qur'an, maka dia telah berdosa. Itu dia. Kenapa kok sampai dikenakan pasal dosa? Li'anna rabbana bihi qad anzala. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ya melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara bertajwid. Tentu di masa itu belum ada istilah tajwid ya, belum ada istilah tarkik, tafkhim, mad, qasr dan lain-lainnya. Namun secara umum ya, ilmu tajwid itu terpraktekkan di zaman Nabi SAW berdasarkan saliqah ya, berdasarkan cara pengucapan yang sudah dialek yang terbiasa ya. Nah, itu dia. Ini adalah perintah am, perintah secara umum, di mana sikap seorang mukmin itu ketika Allah memerintahkan suatu hal, ia hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Nah, itu dia. Adapun ketika kita masuk perinciannya, maka tentu akan ada pembahasan yang lainnya. Misalnya nih, ada orang ingin bertanya nih, atau dia ingin mengaji lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dinilai dengan ilmu tajwid, bacaan seperti ini itu kurang tafkhim roknya. Seharusnya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh lain. Ihdinas siratal mustaqim. Shotnya kurang tebal. Lantas apakah orang yang membaca demikian ini auto dosa? Jawabannya ya tentu tidak. Ya, kenapa? Ketika didetailkan ya bahwasanya pasal dosa di sini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang menyengaja satu, ya, menyengaja meninggalkan tajwid. Tapi bagi orang yang sedang berproses ya tidak berdosa. Ya, nomor dua, orang tersebut sudah belajar tajwid tapi ogah-ogahan menerapkan ilmu tajwid. Ya, aku tak cukup-cukup aja lah kayak gini. Udah expired, udah umurnya tua misalnya. Terus anak-anakku aja biar yang tajwidnya tepat ya. Nah, orang-orang yang seperti ini yang dikenakan pasal dosa. Tahu ilmunya tapi tidak dipraktekkan, atau ya dia jatuh ke kesalahan jali, fatal ya, hingga merubah, menambah dan mengurangi ya. Dalam keadaan sadar loh dia melakukannya, maka orang-orang yang seperti itulah yang dikenakan pasal dosa. Ya. Adapun orang-orang yang masih terjatuh pada kekeliruan khofi, kekeliruan yang ringan, maka tidak sampai jatuh ke kesalahan atau tidak jatuh pada sebuah dosa sebagaimana disampaikan man yatruki tajwida fahuwa athimu ya. Namun dia dituntut dan dimohon untuk senantiasa memperbaiki kekeliruannya itu meskipun kekeliruan yang ringan supaya pahala mengajinya semakin sempurna. Demikian yang bisa disampaikan dari Padang Pasir Al-Khur, Qatar di sore hari ini menjelang maghrib. Wassalam.